Hai semua, saya Indah Budi Utami dan saya akan mempresentasikan tentang belajar efektif. Apa itu belajar? Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Belajar sendiri merupakan proses mental yang tidak berdiri sendiri, tetapi ditentukan oleh banyak faktor, antara lain faktor diri sendiri, faktor di luar diri, serta faktor belajar yang digunakan. Belajar adalah hal yang harus dilakukan setiap individu, namun hasilnya tidak selalu memuaskan. Mengapa demikian? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, karena Anda belum mengetahui tujuan dari belajar. Yang kedua, karena belajar dengan paksaan. Yang ketiga, karena waktu belajar yang berlebihan. 4. Karena kurangnya semangat dalam belajar. Kelima, karena tidak cocoknya metode dan pendekatan belajar. Yang keenam, karena pembelajaran yang kurang menarik. Dan yang terakhir, karena kurang efektifnya cara belajar. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik, serta bertanggung jawab. Tujuan dari belajar efektif tentunya untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Jika siswa belajar tidak teratur, tidak tuntas, tidak terus-menerus dan tidak sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di rumah, maka bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran belajar yang diharapkan dan sebaliknya. Belajar akan dikatakan efektif dan efisien apabila hasil yang dicapai atau diperoleh seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dalam belajar, terdapat unsur rencana, ketepatgunaan, serta kemanjuran pendekatan dan metode belajar yang digunakan. Ada 3 gaya belajar yang dikemukakan oleh Bobby DePorter dan kawan-kawan beserta instrumen untuk mengetahui gaya belajar Anda. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual. Orang yang memiliki gaya belajar ini mempunyai ketajaman daya melihat. Dengan indera mata lebih memudahkannya dalam belajar. Ia lebih nyaman belajar dengan warna-warni, garis, dan bentuk. Ia lebih suka membaca daripada dibacakan, mengingat dengan gambar, memperhatikan segala sesuatunya dengan penampilan, termasuk penampilan catatan dan buku. Gaya belajar auditorial. Orang yang memiliki gaya belajar ini lebih mudah belajar dengan mendengarkan. Ia berusaha menggerakkan bibir saat membaca dan berbicara dengan pola berirama. Gaya belajar kinestetik. Orang yang memiliki gaya belajar ini lebih gampang belajar dengan memvariasikan gerak dan perasaan. Ia belajar dengan melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, menanggapi diikuti gerakan fisik, menyentuh teman, dan mengingat sambil berjalan. Berikut 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Seperti kita butuh makan dan minum, agar kenyang dan agar tidak haus, tanpa paksaan dan karena merasa butuh. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap ke ingatan kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu.
sebaiknya Anda menyicil pelajaran sedikit demi sedikit. Maka dari itu, ada baiknya jika kita belajar setiap hari. Misalnya, dengan mengulang kembali pelajaran yang kita terima tersebut. Bagi waktu belajar, ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan menjadi lebih terstruktur dan rapi, serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Berdiskusi. Setiap orang memang memiliki style belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat sepi, namun ada juga orang yang lebih menyukai belajar berkelompok dan beramai-ramai. Jika Anda masih belum mengetahui style belajar Anda, tidak ada salahnya jika Anda mencoba untuk berdiskusi dengan teman untuk bertukar pikiran dan materi belajar. Jika Anda merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi, maka berdiskusi dengan teman bisa menjadi cara belajar efektif untuk Anda. Cari cara yang membantu konsentrasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Hal ini biasanya efektif jika Anda sedang berlatih mengerjakan soal-soal pelajaran, bukan pada saat menghafal pelajaran. Pahami, jangan menghafalkan. Sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh. Coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan, kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini, kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar Anda. Biasanya, materi pelajaran yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi telah dikemas semenarik mungkin dan sesederhana mungkin, sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan. Membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Buat kesimpulan. Coba untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. Yang terakhir adalah berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa.
Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Jadi, tetaplah semangat belajar di situasi dan kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Terima kasih.